pagi, shalom. Oke, berterima kasih kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini dalam pertukaran pelayanan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sekalipun lagi juga keluar pelayanan, dan juga majelis yang di tempat ini, pengurus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagikan sharing firman Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa sih yang terbesar dalam kehidupan kita? Apa yang paling besar dalam kehidupan kita? Pertanyaan ini mungkin muncul dalam kehidupan kita. Yang terbesar dalam kehidupan kita itu apa? Kalau kita mengacu firman Tuhan hanya kasih. Yang terbesar adalah kasih. Kasih siapa? Kasih Tuhan. Kasih Yesus Kristus yang paling besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan dalam pribadi-pribadi kita, dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua? Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami kasih itu? Dan apakah kita sudah mengimplementasikan, kita menerapkan kasih itu dalam keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kepada di lingkungan kita? Apakah kita sudah menjadi berkat melalui kasih Kristus dalam kehidupan kita? Ini menjadi pertanyaan serius, Bapak Ibu. Itu juga menjadi pertanyaan saya. Apakah saya sudah menjadi jawaban kasih itu dalam keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, dalam pelayanan di GKN Taman Firdaus di Kelapa Gading? Itu menjadi pertanyaan. Jangan sampai kita bicara kasih, tapi itu tidak dirasakan oleh orang lain. Karena ini sangat penting. Orang luar melihat kehidupan orang Kristen itu adalah dari kata kasih. Iya, kasih. Mereka selalu melihat orang Kristen itu penuh kasih, penuh belas kasihan. Sudah dianiaya, sudah difitnah, tetap memberikan kasih. Iya, tidak ada kata membalas. Karena kita mengandung prinsip firman Tuhan mengatakan pembalasan adalah hak dari Tuhan. Hakku. Pembalasan itulah adalah hak dari Tuhan. Kita tidak bisa membalas. Kita sudah difitnah, kita sudah dianiaya, tapi serahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Waduh, kalau Tuhan yang membalas, itu ngeri. Iya, ngeri. Kita hanya mengatakan, Tuhan ampuni dia, dan aku memberkati dia. Aku lepaskan kasih kepada dia. Jelas karena firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Mari kita baca 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Kita baca satu perikop ini yang berjudul tentang kasih. Mulai dari ayat 1. 1 Korintus 13 ayat 1 dan semua sampai selesai. Mari kita baca bergantian. Nanti kaum pria ayat ganjil, kaum wanita ayat genap. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13. Jadi kita mulai dulu dari kaum pria. Oke, kaum pria banyak ya. Ya banyak di sini. Mari kaum pria dengan suara yang lantang, jangan kalah dengan kaum wanita ya. Saya pikir jangan-jangan di surga banyak wanita ya. Tapi saya percaya sebelum Yesus datang kedua kali, banyak kaum pria akan datang ke tempat sini. Amin. Amin. Ya. Oke, dari kaum pria dulu ya. Dari ayat 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Wanita? Sekalipun aku mempunyai karunia untuk penubuhan dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan banyakkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Ia tidak cemburu, ia tidak menundukkan diri,
sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena tidak keadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan hilang. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan hilang. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang sama-sama, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri mengenal. Sama-sama. Demikian ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar Kasih. Amin. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, melakukan, mempraktekkan, membagikan akan kebenaran firman Tuhan. Ini komplit Bapak Ibu. Satu perikop ini. Khotbah sudah selesai. Selesai. Iya, tanpa pun dijelaskan, udah jelas. Amin. Amin. Jelas sekali. Gak usah pun pakai tafsiran apa atau dijelaskan apa, jelas sekali. Sangat jelas Bapak Ibu. Oleh sebab itu firman Tuhan itu memang sangat cerdas dan luar biasa. Tidak bisa diganggu gugat. Waktu kita baca, apalagi waktu kita membaca dan kita minta tuntunan Roh Kudus. Aduh Bapak Ibu, meleleh pasti. Yang marah langsung, nggak jadi marah. Iya, benar. Kenapa firman Tuhan ini muncul? Ya karena memang di saat itu adalah jemaat Korintus lagi mengalami yang namanya tawar akan kasih. Jemaat Korintus adalah jemaat yang cerdas. Jemaat yang diberkati, kaya akan karunia di zaman itu. Sehingga Rasul Paulus tekankan tentang kasih. Semuanya akan berakhir. Semuanya akan berakhir. Pengetahuan, nubuatan, bahasa roh, semuanya akan berakhir. Tapi di sini dikatakan kasih tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Oleh sebab itu di ayat 13 di sini dikatakan iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Kasih. Kalau kita berbicara di Kejadian sampai Wahyu, tema utamanya adalah kasih. Mari kita deklarasikan Yohanes 3 ayat 16. Hafal ya? Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Gak usah lihat di handphone pun. Gak usah muncul di depan. Gak usah. Ya, gak usah. Gak usah hafalin. Gak usah dimunculin. Iya, gak usah. Saya yakin sudah hafal ayat ini ya. Ayo, 2, 3. Karena untuk itu saya ini sehingga dia mengaruniakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak bisa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ada orang mengatakan, para teolog mengatakan, pusat daripada firman Tuhan, baik perjanjian lama, perjanjian baru, ada di Yohanes 3 ayat 16. Itu inti daripada dari Kejadian sampai Wahyu dalam Yohanes 3 ayat 16. Jelas, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar. Siapa yang bisa membayangkan begitu besar? Ini masih terbatas ya. Tangan saya masih terbatas untuk mengatakan begitu besar. Besar sekali. Sangat besar. Tidak terbatas. Kasih Allah akan dunia ini karena dosa.
karena pemberontakan. Siapa yang bisa untuk memulihkan akan dunia ini antara manusia dengan Bapa di surga, sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus dikirimlah ke dunia melalui rahim daripada Maria, sehingga dia lahir di kandang Bethlehem. Lahir di kandang yang hina, yang mestinya dia adalah harus lahir di istanakah, sehingga orang Israel sekarang mereka tetap menanti kedatangan Mesias. Mereka belum percaya. 2000 tahun lebih yang lalu di kandang Bethlehem dia sudah datang, sudah hadir. Mereka pikir, masa Mesias lahir di kandang Bethlehem? Enggak lah. Mereka masih menanti-nantikan. Saudara yang sudah percaya mengatakan dia sudah datang, dia sudah ada di kandang Bethlehem, dan saudara sudah menerima itu karena kasih. Sekarang kita menanti kedatangan dia yang kedua kali. Menanti kedatangan kedua kali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu karena apa? Kasih Kristus kepada saudara dan saya. Dan itu tidak terbantahkan. Orang selalu mengatakan dan percaya kasih Yesus itu sempurna, sangat sempurna, dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah itu sungguh luar biasa. Oleh sebab itu hari ini kita akan melihat ada 3 hal. Kalau kita berbicara tentang kasih, kasih itu sudah pasti besar. Ya, kita setuju. Kasih itu besar, Bapak Ibu. Tidak terbantahkan akan kasih itu. Oleh sebab itu mari kita buka satu bagian firman Tuhan, Matius 22 ayat 39. Ini perintah untuk kita saling mengasihi. Matius 22 ayat 39. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, siapa sih yang tidak pernah kecewa? Pasti kalau saya tanya angkat tangan semua. Kok Pak, saya pernah kecewa. Nggak ada di sini tidak pernah kecewa. Apalagi dikecewakan teman, dikecewakan oleh suami, dikecewakan oleh istri, dikecewakan oleh tetangga, dikecewakan oleh pemimpin, dan lain sebagainya. Pasti kita pernah mengalami. Saya juga pernah mengalami. Tapi ayat ini jelas mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini penting Bapak Ibu. Karena kan kita bersosialisasi, kita kan bergaul. Kita kan ketemu orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menyakiti kita, itu udah pasti. Kita akan ketemu. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus mengasihi. Amin. Amin. Kan ada lagu lama, mengasihi lebih sungguh. Amin. Amin. Mengasihi lebih sungguh. terus Tuhan lebih dulu mengasihi kepadamu, mengasihi lebih sungguh. Tuhan sudah berinisiatif terlebih dulu mengasihi dunia, mengirimkan putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan tidak lakukan hal itu, binasa semuanya. Kita semua menuju kepada neraka, sudah pasti. Yang istilah saya adalah terjun bebas, tanpa ada yang menghalangi. Tapi karena kasih Bapa, sehingga dia memberi putranya yang tunggal, sehingga saudara dan saya mendapatkan pengampunan. Amin. Saudara dan saya mendapatkan pengampunan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan,
Yang pertama adalah Allah itu adalah kasih, udah pasti. Allah itu adalah kasih. Dia mengasihi. Ya jelas Yohanes 3 ayat 16 tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah. Dia kasih. Dia mengasihi. Mengapa? Allah itu kasih. Dan perlu mengasihi karena Allah adalah kasih adanya. Dan sudah sepantasnya kita sebagai anak Tuhan pula memiliki kasih terhadap sesama. Jangan simpan amarah, jangan kita marah. Kalau kita marah pasti akan jadi sakit. Iya. Akan menimbulkan sakit. Sakit kepala, sakit tulang, sakit hati, semuanya. Bahkan bisa menimbulkan kanker dan tumor. Kenapa? Kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Dia enak makan, kita yang tidak enak makan. Dia enak tidur, kita tidak bisa tidur. Rugi kan? Rugi. Nah oleh sebab itu, mari kita saling mengasihi satu sama lain. Dan kita berani melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. Udah Tuhan, aku mengampuni dia. Wah Pak Pendeta, enak aja ngomong. Susah. Yang dikatakan susah itu kan kita sendiri. Iya. Kita yang buat susah sendiri. Saya banyak menemukan kesaksian-kesaksian orang yang susah melepaskan pengampunan. Akhirnya dia mengalami sakit tulang. Sakit tulang. Bawa ke dokter. Enggak sakit. Tapi dia merasa tulangnya sakit. Dia rasakan sakit. Susah sekali. Tapi dokter periksa. Semua baik-baik. Nah ini saya bilang, Bu, Ibu punya ini ya, akar kepahitan ya. Iya Pak Pendeta. Beres dulu dengan diri sendiri. Beres. Aduh susah Pak Pendeta. Susah. Ya yang buat susah kan kamu sendiri. Akhirnya kan merasakan sakit tulang. Dan itu pasti akan terus terjadi. Bahkan firman Tuhan sudah bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, itu jelas kan. Saya bilang itu, Ibu kan tahu ayat itu kan. Coba Ibu nyanyi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira Tuhan senang. Jadi jangan simpan amarah, jangan simpan sakit hati. Dia Allah yang kasih. Udah itu aja. Allah yang kasih. Kita kan mau umur panjang, amin. Amin. Gak mungkin kan kita, Pak Pendeta saya gak mau umur panjang. Tapi memang kasihan, banyak kita mendengar, melihat, membaca orang itu bundir. Tahu bundir kan? Bundir, bunuh diri. Iya, entah itu di apartemen, di gedung tinggi, atau dia melawan kereta, dia pikir dia bersihkan. Iya, banyak. Hari-hari ini banyak. Yang kalau kita lihat di sosmed kan, bunuh diri. Sekarang aja anak remaja dengan gampangnya aku mau bundir. Iya. Iya. Ya itu persoalan remaja. Memang banyak Bapak Ibu sekarang yang diperhadapkan dengan itu. Gampangnya katakan saya rasanya mau bundir. Awalnya saya pikir masih bundir ini. Ya namanya juga kan kita harus mengikuti perkembangan sekarang zaman ini. Oh bunuh diri. Aduh dengan gampangnya bundir itu ya. Itu celah iblis. Allah itu kasih.
Udah jelas, dia mengasihi saudara dan saya, amin. Dan dia mau kita umur panjang, kita diberkati dalam keluarga, diberkati dalam tetangga, diberkati dalam sekolah, kuliah, diberkati dalam pekerjaan. Dan pelayanan kita diberkati, amin. Karena apa? Allah itu kasih. Yang kedua, kalau kita mengasihi sesama, apa yang kedua? Mengasihi sesama berarti kita mengasihi Tuhan. Ah, ini dia. Ini harus kita koreksi. Maksudnya kita harus perkarakan. Apakah saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Ya, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti semua yang kita miliki punya Tuhan. Amin. Punya Tuhan. Jangan komplain, Tuhan ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, punya saya, punya saya. Jangan, kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki dalam keluarga, di dalam karir kita, dalam pekerjaan, motor, mobil, ataupun rumah, itu punya Tuhan. Tuhan menitipkan kepada kita menjadi pengelola. Kita kelola. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka yang saya tekankan, semuanya ini punya Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah bagian yang tak terpisahkan. Jadi dua ini tidak terpisahkan. Kamu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu tidak bisa terpisahkan. Itu satu, sama. Jangan cuma mengasihi Tuhan, tapi mengasihi sesama. Oh, tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak. Dia itu 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, masih ingat-ingat. Tuhan aja mengatakan, aku tidak mengingat dosamu lagi. Tuhan aja mengatakan begitu. Aku membuang jauh-jauh dan aku tidak mengingat dosamu lagi. Malah kita yang mengingat-ingat. Tuhan lupa semua. Maksudnya sudah dikuburkan semua. Mengasihi Tuhan itu penting. Dan itu tidak bisa terpisahkan. Seseorang tidak dapat mengatakan dia mengasihi Allah apabila tidak mengasihi sesama. Bohong. Kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama, itu nggak bisa. Harus mengasihi sesama. Mengasihi sesama, itu sangat penting sekali. Apabila saudara dan saya mengasihi Tuhan, itu adalah hubungan erat dengan mengasihi sesama. Hubungan kita dengan Tuhan sangat tergantung bagaimana kasih kita terhadap sesama. Itu penting sekali. Ketika saudara dan saya mengasihi Tuhan, berarti kita juga mengasihi sesama. Ketika saudara dan saya tidak mengampuni orang lain, Tuhan pula tidak akan mengampuni kita. Wah, gawat saudara. Coba kita buka Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Matius 22 ayat 39. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Matius 22 ayat 39 ada di sini ya. Oke, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Menyatakan bahwa mengasihi sesama sama kedudukannya dengan mengasihi Tuhan. Sama pentingnya dan harus berjalan bersamaan. Jangan saudara mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mengasihi sesama. Itu timpang. Jadi sama-sama berjalan. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi sesama. Nah, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Jangan juga mengatakan aku mengasihi sesama tapi tidak mengasihi Tuhan. Celaka. Sangat celaka. Jadi sama-sama berjalan. Aku mengasihi Tuhan, maka aku mengasihi sesama. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sudah tahu lagu Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surga ini, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai hidupku, mengalir
tempat ini mengalir kasih dari tatapan, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Biarlah kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Poin yang ketiga, mengasihi sesama adalah keuntungan bagi diri kita sendiri. Sekali lagi, mengasihi sesama itu keuntungan bagi kita. Keuntungan. Hidup saling mengasihi adalah baik adanya, sangat baik. Sama tetangga, komunitas di mana kita berada, apalagi di gereja. Jangan sampai beribadah musuhan. Salaman enggak gitu kan. Aduh, lihat mukanya, enak aku, muntah aku. Tapi di sini enggak ada. Nggak ada. Oh, puji Tuhan. Sini enggak ada. Saya yakin sini hidup dalam kerukunan. Iya, ini saja nggak sampai. Udah sama-sama ke gereja, sama-sama pelayanan, nggak salam-salaman. Itu di luar sana. Iya, di luar sana. Itu banyak di luar sana. Tapi saya kini percaya di sini adalah semua saling mengasihi. Apalagi kan nyanyi lagu, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Jangan sampai ku kasih engkau. Nggak ada. Tapi waktu kita dengan tulus, aku mengasihi engkau Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Aduh, indah, sangat indah Bapak Ibu, sangat indah. Karena itu yang Tuhan inginkan. Saling mengasihi tentunya adalah merupakan tatanan dalam kehidupan orang Kristen. Tatanan orang-orang percaya yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu juga adalah tatanan dari sorga yang sorga berikan kepada kita. Namun kenyataannya seringkali tidak demikian. Walaupun saudara saya saling mengasihi sama, terkadang kala tetap ada saja orang yang sikapnya jahat. Iya, ya itu memang kita temui di luar sana. Kita sudah berupaya baik, tapi kok dia tetap jahat, biarin aja. Biarin saja. Kita baik, kita kasih berkat, lepaskan pengampunan, kasih. Kalau dia tetap jahat, itu adalah dia berurusan dengan Tuhan. Alkitab jelas mengatakan, kasihilah musuhmu, doakan mereka, kasihi mereka. Jelas kan? Amin. Amin. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Kita baca ayat ini. Matius 5 ayat 44. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Amin. Ya jelas. Saya yakin gereja ini banyak pengalaman. Dan itu sudah terbukti. Banyak pengalaman. Dianiaya, diresolusi. Bagaimana Tuhan berperkara dengan orang-orang yang menganiaya. Ngeri. Saya jauh waktu mendengar. Itu memang sangat ngeri sekali. Bagaimana orang yang meresolusi, membakar. Ujung-ujung kehidupannya itu sangat mengerikan. Itulah hak pembalasan Tuhan yang melakukan. Kita hanya berdoa. Berdoa. Yang Tuhan lakukan itu sangat luar biasa. Kalau kita membaca bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan, hanya keluarga Lot yang diselamatkan. Coba lihat. Itu fakta memang. Bagaimana Allah berperkara dengan orang-orang jahat. Itu di bumi hanguskan. Dan anak-anak Tuhan diselamatkan. Lot dan keluarga diselamatkan. Alkitab mencatat. Waktu juga bagaimana Nuh dan keluarga diselamatkan. Nuh membangun bahteramu, diejek, dihina. Alah, bangun bahtera kok di atas gunung.
Padahal Nuh sudah menyampaikan, ayo bertobat, ikut kami, ikut kami. Ikut kami di Bapak, tapi tetap enggak. Tidak ada, kecuali anak dan mantu, itu aja. Yang saya heran, binatang aja mau. Iya, binatang mau, tapi orang-orang nggak mau. Oh, iya. Nah, oleh sebab itu, mari kita saling melepaskan pengampunan kepada orang dan kata. Yang letakkan kasih itu adalah penting. Perasaan yang muncul terhadap musuh cenderung kebencian dan tidak ada dampak baik muncul karenanya. Gak ada kebencian, marah, amarah, gitu kan. Tapi kalau kita penuh kasih, kadang-kadang kita haleluya, nggak jadi. Ya, Roh Kudus mengendalikan kan. Mau marah sebetulnya, puji Tuhan, haleluya. Akhirnya lagi, lagi damai. Apalagi nih mau tahun politik ya. Jangan sampai yang suami mendukung yang ini, yang istri mendukung ini, yang anak mendukung ini. Waduh, akhirnya kan terjadi perbedaan dari mendukung yang calon ini, mendukung yang calon ini. Umpama kalau tiga calon ya. Jadi mudah-mudahan satu keluarga satu calon saja, itu aja ya. Supaya tidak terjadi perpecahan. Iya, bahaya itu. Kita cenderung membalas, senang terhadap penderitaan orang, dan hati kita timbul kepahitan. Hal-hal inilah yang tersebut bukannya membangun, namun merusak tatanan. Marah, emosi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan mengampuni orang yang mengampuni, mengasihi. Bahkan musuh kita tidak membalas, memberikan kelegaan. Saat orang lain membenci kita, milikilah kasih. Milikilah kasih, karena kasih itu yang paling utama. Orang yang tidak nyaman ketika mengasihi musuhnya, berarti dia belum mengasihi dengan tulus. Berarti intinya, kalau kita mengasihi dengan tulus, amin. Mengasihi dengan tulus, nggak boleh pura-pura. Karena kata kasih itu dari bahasa aslinya adalah agape, yang sering kita dengar, agapao, adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang apapun. Kasih tanpa pamrih. Itu agape. Kasih dari Tuhan. Tidak menuntut. Setelah proses itu terlewati, tiada lagi yang membebani hidup kita. Tidur nyaman. Semua bisa lega. Ada kelegaan dalam kehidupan kita. Karena kita bisa melepaskan kasih kepada banyak orang. Amin. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yesus melakukan semuanya di atas kayu salib, dan yang menyelesaikan. Tuhan, ampunilah, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu luar biasa. Yesus melepaskan pengampunan, dan dia menyelesaikan itu dengan sempurna. Saya tutup kesaksian. Ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dipakai Tuhan. Tapi dalam perjalanan pulang dari pelayanan, dia timbul kekecewaan, marah, protes sama Tuhan. Ada kekecewaan yang paling dalam. Sementara yang perjalanan tol muncul, mau bunuh diri. Muncul dalam hatinya, udah saya bunuh diri saja. Karena sepertinya sudah tidak bisa tertahan lagi kekecewaan, penderitaan yang dia alami. Padahal udah pelayanan, diundang kemana-mana. Dalam perjalanan pulang dari tol muncul, bunuh diri saja. Itu iblis bisikan ke dia, bunuh diri saja. Sudah membuka pintu mobil. Tapi Roh Kudus berbicara, kasihku cukup bagi kamu.
kasihku cukup bagi kamu, hambaku. Cukup. Akhirnya tercipta lagu, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebas hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Siapa hamba Tuhan itu? Almarhum Pendeta Awon Jatuh, GPDI. Dalam perjalanan pulang dia dari Jakarta pulang ke Cianjur, sudah punya niat diri untuk bunuh diri. Kekecewaan yang dihadapi ke pelayanan, sampai sudah mau buka pintu, mau bunuh diri di jalan tol. Roh Kudus bicara, kasihku cukup bagimu, kasihku cukup bagimu, hambaku. Wah, batal. Dia langsung tutup pintu dan muncul lagi. Dia ciptakan dalam perjalanan sampai di Cianjur. Amin Bapak Ibu. Amin. Kasih Yesus cukup bagi kita. Mari kita berdiri.